Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Cinta Setara Slam Dataken volume 22 part 8. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah berdebat tentang pahlawan, situasi sangat berbeda dengan trio idiot yang sangat lega dan bersemangat saling memuji pahlawan idolanya. Namun, situasi sangat berbeda dengan Chloe yang sangat tegang karena Chloe dan Klonoa pernah dikalahkan Milim berulang kali di masa lalu. Walaupun Klonoa disebut-sebut pahlawan terkuat di masa lalu, setelah kematian Rimuru, Milim mengalami stabil dan menjadi sangat kuat hingga sangat mudah membantai pejuang terkuat. Bahkan Chloe dan Klonoa juga termasuk korban dari keganasan Milim. Jadi itu wajar jika Chloe saat ini sangat tegang. Tapi untuk saat ini masih ada harapan bagi Chloe yang saat ini lebih kuat dari masa lalu. Karena Chloe sudah memperoleh elemen utama, yaitu keberanian, harapan, dan keadilan. Selain itu, Chloe dan Klonoa menjadi selaras setelah bangun dari tidurnya dengan secara alami. Dan setelah semua itu terjadi hingga saat ini, kesadaran Klonoa menghilang saat Chloe menerimanya ke dalam dirinya. Dengan seiring pertemuan Chloe, tugas Klonoa telah berakhir. Dan pada saat itu juga Klonoa kembali ke masa lalu dan menyatu kembali dengan Chloe kecil. Sebagai kata terakhir, Klonoa meminta Chloe untuk tidak khawatir karena Klonoa hanya berpura-pura diliputi kegilaan dan memastikan akan sampai di masa depan saat ini yang sedang bertarung melawan Milim. Memang berpisah dengan Rimuru itu sangat menyedihkan, namun Klonoa tersenyum dan yakin akan bertemu lagi dengan Chloe dan juga Rimuru. Meskipun Chloe tidak tahu hal ini akan terjadi, Chloe bukanlah anak kecil lagi, melainkan pahlawan terkuat yang dipercaya Klonoa untuk melangkah maju. Jadi, jika Klonoa sampai di masa depan, ingatan Klonoa hanya mampu bertahan ketika Ultimate Skill Spacetime King Yogg-Sothoth berevolusi menjadi God Spacetime Yogg-Sothoth. Meskipun kekuatan itu sudah cukup berdiri di puncak dunia, Chloe saat ini juga sudah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Bahkan jika harus tanpa Klonoa, Chloe mampu mengendalikan otoritasnya secara alami. Di saat menanggapi keinginan anak milik Milim yang melakukan Spacetime Lab, Chloe bergerak menuju Milim dalam sekejap mata. Ketika sampai di hadapan Milim dan saat itulah Chloe memahami tugasnya yang diinginkan. Sincere urusan yang tidak ingin membiarkan Milim harus menanggung dosa lebih besar lagi. Dan ini alasan Chloe memperoleh kekuatannya ketika berjanji akan melindungi takdir Rimuru. Dan di pertempuran saat ini, Milim meneriakkan raungannya menguncang atmosfer. Menanggapi deklarasi Milim dan sebagai harapan manusia, sang pahlawan turun ke medan pertempuran dengan harapan pertempuran jangka panjang melawan Milim. Memang Milim hampir memiliki energi tidak terbatas, namun Chloe tidak gentar sedikit pun demi takdir Rimuru. Walaupun sudah bertarung berkali-kali melawan Milim, bagi Chloe pertarungan jangka panjang adalah strategi terbaik. Tinju naga yang dilepaskan Milim ditahan oleh pedang cahaya bulan, Dewi Ilahi milik Chloe. Jadi, pedang Chloe saat ini sudah berevolusi dari pedang cahaya bulan menjadi pedang cahaya ilahi atau dewa mistis yang mampu menahan tinju naga dari raja iblis terkuat tanpa tergoda sedikit pun. Itu semua berkat keterampilan Chloe yang luar biasa. Dengan sempurna Chloe membelokkan serangan Milim agar tidak terkena serangan secara langsung. Dengan itu Chloe mendapat celah untuk melancarkan serangan balik. Namun sebelum bergerak, tiba-tiba Chloe memuntahkan darah saat kekuatan Milim yang ditahan menghilang setelah melancarkan serangan yang membuat Chloe terkecoh. Namun meski demikian Chloe tetap tenang dan masih terlihat sangat cantik walaupun yang seharusnya terluka parah. Tanpa menunjukkan rasa sakit, Chloe kembali menghadapi Milim dengan mengangkat pedangnya. Tidak ada luka di tubuh Chloe, bahkan bajunya tidak robek sama sekali. Persenjataan roh ilahi itu membuat seolah-olah serangan Milim hanyalah ilusi walaupun muntah darah. Melihat itu, Milim kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Namun kali ini Chloe lebih memilih menghindari tinju naga dan ekor Milim yang melesat melewati Chloe. Serangan cepat Milim membuat Chloe kehilangan kesempatan melancarkan serangan balik. Namun, bagi Chloe menghindar adalah keputusan terbaik dan tidak ada yang salah dengan pergerakannya. Dan alasan mengapa Chloe menganggap itu yang terbaik
Itu karena di pertarungan sebelumnya, Chloe hampir mati di tangan Milim, dan itu adalah fakta. Mengingat kesalahannya dulu, Chloe langsung mengaktifkan ultimate skill, God of Space-Time Yogg-Sothoth, untuk menghapus kesalahannya di masa lalu, agar tidak pernah terjadi lagi. Jadi ultimate skill, God of Space-Time Yogg-Sothoth, Chloe dapat mengirim kesadarannya ke masa lalu dengan sesuka hati. Ketika sampai di masa lalu, kesadaran Chloe dapat menyatu dan beresonansi dengan dirinya sendiri yang berada di masa saat ini. Dengan kekuatan itu, Chloe mendapat ingatan apa yang akan dialami di masa depan. Intinya, Chloe dapat memilih yang terbaik dalam situasi pertempuran. Dan itu keunggulan absolut untuk melawan Milim, seorang lawan yang tidak akan membiarkan kesalahan sekecil apapun. Dan alasan Chloe mampu menghadapi Milim sendirian, itu karena ultimate skill, God of Space-Time Yogg-Sothoth memungkinkan mengetahui masa depan. Dan keuntungan dari kekuatan Chloe yang baru ini adalah penggunaan konsumsi energi yang 0%. Itu sebabnya Chloe memilih pertarungan jangka panjang, karena Chloe juga yakin mengalahkan Milim itu mustahil. Dan satu-satunya cara hanya menahan Milim hingga tidak berdaya. Sedangkan Elmesia yang melihat pertarungan ini, Elmesia berbicara pelan tentang Chloe yang sangat luar biasa. Tidak ada gerakan salah satupun yang seolah-olah sudah membaca segalanya dengan sangat sempurna. Mengatur alur pertempuran tanpa kesalahan dan sangat efisien. Sekali lagi Chloe berhasil mengendalikan Milim dengan sempurna, yang seolah-olah terlihat secara tidak sengaja menerjang ke arah tempat Chloe menghindar, lalu terkena peluru nyasar yang ditembakkan Velwe. Jadi, Chloe menyadari adanya peluru nyasar yang menuju ke arahnya. Dan pada saat itu, Chloe menarik Milim dan mengorbankannya sebagai perisai. Chloe telah memilih tindakan optimal sesuai apa yang direncanakan. Dan yang tersisa hanya mencari hasil yang sempurna dan mutlak. Bagi mereka yang menyaksikan pertempuran ini, itu terlihat seperti pemandangan yang tidak normal. Memang Chloe terlihat lebih unggul, namun yang sebenarnya Chloe sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya, meskipun Chloe memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengingat masa depan. Namun, itu tetap saja, Chloe sudah menerima beberapa kali serangan fatal. Tapi itu sangat wajar jika mengingat lawannya adalah salah satu Raja Iblis terkuat. Bahkan Chloe berpendapat akan lebih mudah melawan Ki Crimson daripada Milim. Bagi Chloe, jika lawannya Ki, Chloe masih bisa mengimbanginya dengan teknik. Karena jika bertarung dengan Ki, akan mengalami pertarungan permainan pikiran tingkat tinggi yang dimana kedua belah pihak saling membaca niat satu sama lain. Dan itu lebih mudah bagi Chloe yang mengetahui masa depan. Namun, Milim lain dari yang lain. Bahkan serangan terkuat Chloe tidak akan mampu memberi kerusakan kepada Milim hanya dengan sekali serangan. Chloe sangat berbeda dengan Rimuru. Jika Chloe memiliki keputusan yang terbaik, Chloe akan menjadi kejam tanpa ampun. Dan tentu saja, membunuh Milim sudah dipertimbangkan. Namun sayang sekali, tidak ada satupun teknik pamungkas yang berhasil kepada Milim. Bahkan itu sihir hipnos, panggilan ke Abyss, Absolute End, dan tebasan mutlak hanya mampu menyentuh barir Milim. Ketika Chloe mencoba menyegel dengan Infinity Prison, itu seharusnya adalah hasil yang diharapkan. Namun sayang, dengan mudah Milim menghancurkan segel tersebut. Chloe sudah menggunakan banyak teknik seperti perputaran takdir dan lain-lain, tetap saja Milim masih hilang kendali. Sebagai upaya terakhir, Chloe akan menggunakan teknik penghancur waktu yang sangat kuat. Kehancuran takdir adalah teknik yang dapat mempercepat waktu target untuk mencapai ujung waktu. Ini adalah teknik mutlak yang tidak dapat dilawan makhluk hidup manapun. Namun lagi dan lagi teknik Chloe tidak berlaku terhadap Milim yang seharusnya bisa menghancurkannya. Namun teknik Chloe ini malah membuat Milim semakin kuat dan menjadi ancaman yang jauh lebih mengerikan. Melihat hal ini, Chloe hanya terdiam dan tercengang tidak percaya. Dan yang paling membagongkan, dengan santai Milim menembakkan Dragonova secara beruntun. Alhasil Chloe dapat menyaksikan kehancuran dunia yang runtuh dalam sekejap hingga akhir sebelum kembali ke masa lalu. Meskipun telah bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan, itu malah membuat situasi semakin buruk. Walaupun Chloe sudah melakukannya dengan hati-hati, kehidupan ada kalanya harus mengambil resiko besar yang penuh pengorbanan. Dalam beberapa kasus, serangan Milim dapat berlanjut menjadi Dragonova penghancur bintang naga. Jika dibiarkan Milim menembakkan ke arah bawah, efeknya akan membuat pohon suci hancur
dan menciptakan kerusakan yang luar biasa di permukaan bumi. Jalan satu-satunya untuk menghentikan itu, tidak ada pilihan lain selain Chloe memaksakan diri, meskipun harus menerima luka yang lebih parah. Dan yang paling buruk, Milim sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan pada dirinya sedikit pun. Memang Chloe sangat kuat, dia mampu seimbang melawan pahlawan Rudra dan Guy Crimson. Namun, Milim berbeda dari yang lain. Jika ditanya siapa yang terkuat antara Milim, Rudra, dan Guy, yang tahu tulis di bawah kolom komentar. Dengan kemampuan melihat masa depan, Chloe menyadari bahwa penderitaan tiada akhir. Namun, sebagai pelindung umat manusia, Chloe harus tegas dan tidak ada kata menyerah. Di sisi lain diperlihatkan suara yang sangat berisik, Veldora, yang melesat dengan kecepatan hipersonik. Sebelum sempat mengucap salam dan berpose keren, Veldora sudah berada di koordinasi tempur antara Chloe dan Milim. Dengan itu akhirnya Chloe bisa bernapas lega dan merasa kasihan kepada takdir Veldora yang mengalami ketidakadilan yang luar biasa. Melihat situasi, Veldora merasa ada yang aneh. Seharusnya Veldora muncul sebagai penyelamat ketika sampai di sini. Kemudian orang yang dalam bahaya akan menangis terharu dan bersyukur. Akan tetapi situasi sangat berbeda dengan apa yang Veldora harapkan. Alhasil, Veldora muncul tepat di hadapan Milim yang menghujani pukulan Veldora tanpa henti. Veldora bingung dengan keadaan yang seharusnya dipuji, malah dianiaya habis-habisan. Meskipun Jalario mengalami kesulitan melawan Pelwe, penderitaan Jalario tidak sebanding dengan nasib malang Veldora. Setelah itu Chloe meminta Leon untuk membantu Jalario. Mendengar itu Leon terkejut. Namun, lain lagi ceritanya jika yang menyuruh Chloe. Dan jawabannya hanya ada satu, yaitu yes. Mungkin ini takdir seorang laki-laki ketika menjadi seorang kakak. Sebagai niat untuk menunjukkan sisi terbaiknya kepada Chloe, Leon berjuang lebih keras. Melihat itu Elmasia tidak mau kalah. Dia juga terjun membantu melawan Pelwe dengan peran semula, yaitu support membantu assassin dengan menciptakan pinjakan di udara. Hal ini sangat berguna bagi pendekar pedang seperti Leon yang tidak memiliki sayap. Keikutsertaan Elmasia itu membuat Sylvia yang menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa saat putrinya dalam bahaya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.